Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 30 Maret 2020, kami akan melakukan laporan tentang praktik kerja lapangan yang kami lakukan selama sebulan ini. Ya, ini mempelajari tanam aki dan pengelolaan dan alat safety-nya juga. Selanjutnya, next. Baik, untuk kerangka presentasinya di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, mendefinisikan alat kaki itu apa, terus safety tools yang kedua, dan yang ketiga itu how to service dan pengelolaan airnya juga. Next. Baik, yang pertama jelaskan oleh Mas Koro. Silakan. Baik, terima kasih. Definisi aki kering. Istilah aki kering sendiri digunakan buat aki jenis maintenance free atau ME, alias tanpa perawatan seperti perlu periksa dan isi air aki berkala. Bukan seperti aki basah. Aki basah itu bisa diisi air akinya berulang-ulang. Aki kering merupakan jenis aki yang memakai gel sebagai perendam sel-sel akinya. Gel pada aki kering mengandung cairan berupa air aki yang tidak mudah menguap. Karena tidak mudah menguap, air aki pada gel tersebut jadi tergolong tanaman. Jenis aki ini tidak perlu mendapatkan perawatan yang terlalu rutin, hanya dipakai saja. Aki merupakan komponen pencari daya dalam kendaraan bermotor. Sampai saat ini, komponen utama masih terbuat dari logam timbal PP dan belum ada alternatif yang mampu menggantinya. Sebagai pencari daya di dalam aki itu, aki timbul reaksi kimia sebagai berikut. Di sini ada reaksi kimianya, ada anoda, ada juga katoda. Ini reaksi kimianya seperti ini. Jadi lihat. Massa jenis elektrolit. Larutan elektrolit yaitu cairan campuran antara asam sulfat H2SO4 atau bisa disebut juga air aki zul dan air H2O. Cara kimia campuran tersebut bereaksi dengan bahan aktif pada plat aki untuk menghasilkan listrik. Aki yang terisi penuh mempunyai kadar 36% asam sulfat dan 60% air. Larutan elektrolit mempunyai berat jenis spesifik gravity 1,270 pada 20 C 680 Fahrenheit. Saat aki terisi penuh. Berat jenis merupakan perbandingan antara massa cairan pada volume tertentu dengan massa air pada volume yang sama. Makin tinggi berat jenis, makin kental zat cair tersebut. Berat jenis air adalah 1 dan berat jenis asam sulfat adalah 1,8035 kg per desimeter kubik dengan campuran 36% asam dan 60% air. Maka berat jenis larutan elektrolit pada aki sekitar 1,270 kg per desimeter kubik. Nah, seperti gambar ini. Lanjut. Untuk massa jenis elektrolit, yang pertama saat aki mengeluarkan arus oksigen pada plat positif terlepas karena bereaksi atau bersenyawa atau bergabung dengan hidrogen atau H pada cairan elektrolit yang secara perlahan keduanya bergabung atau berubah menjadi air atau H2O. Asam SO4 pada cairan elektrolit bergabung dengan timah atau Bb di plat positif maupun plat negatif sehingga menempel di kedua plat tersebut. Reaksi ini akan berlangsung terus sampai isi tenaga aki habis alias dalam keadaan discharge. Hampir semua asam melekat pada plat-plat dalam sel sehingga cairan elektrolit konsentrasinya sangat rendah dan hampir melulu hanya terdiri dari air H2O. Akibatnya berat jenis cairan menurun menjadi sekitar 1,1 kg per desimeter per kubik. Dan ini mendekati berat jenis air yang 1 kg per desimeter kubik, sedangkan aki yang masih
berkapasitas penuh berat jenisnya sekitar 1,285 kg per desimeter kubik dengan perbedaan berat jenis. Inilah kapasitas isi aki bisa diketahui apakah masih penuh atau sudah berkurang, yaitu dengan menggunakan alat hidrometer. Next. Next. Halo. Yang kedua, saat aki menerima arus. Aki yang menerima arus adalah aki yang sedang disetrum atau dicas alias sedang diisi dengan cara dialirkan listrik DC. Berapa kuat arus atau ampere yang harus dialiri bergantung juga dari kapasitas yang dimiliki aki tersebut. Konsekuensinya, proses penerimaan arus ini berlawanan dengan proses pengeluaran arus, yaitu oksigen O dalam air H2O terlepas karena bereaksi bersenyawa bergabung dengan timah Pb pada plat positif dan secara perlahan-lahan kembali menjadi oksida timah folat atau PbO2. Asam SO4 yang menempel pada kedua plat atau plat positif maupun negatif terlepas dan bergabung dengan hidrogen H pada air H2O di dalam cairan elektrolit dan kembali terbentuk menjadi asam sulfat atau H2SO4 sebagai cairan elektrolit. Akibatnya berat jenis cairan elektrolit bertambah menjadi sekitar 1,285 atau pada aki yang terisi penuh. Untuk sakti dan toolsnya, untuk sakti yang kita gunakan yang pertama ada sepatu untuk melindungi kaki kita, kemudian ada kacamata untuk melindungi mata kita agar tidak terkena dari air aki jod atau H2SO4. Kemudian ada masker, terus ada sarung tangan karet untuk melindungi tangan kita apabila terkena air aki zur. Next. Untuk tools ada multimeter, kemudian ada untuk multimeter untuk mengecek tegangan aki yang akan kita gunakan. Kemudian ada obeng, ada gergaji besi untuk memotong atas aki yang akan kita gunakan. Kemudian ada pencatu daya untuk mencharger aki. Kemudian ada air aki merah atau azur. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Pras Dwi Putro. Silakan, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan mengenai satu servis atau bagaimana cara perbaikan untuk aki bekas. Yang pertama yaitu kita menggunakan perlengkapan safety, di mana kita menggunakan masker, kacamata, dan sepatu safety beserta sarung tangan. Yang kedua yaitu mengukur tegangan. Aki yang masih bisa digunakan kita ukur menggunakan multitester yang mana nanti akan menunjukkan tegangan yang tersisa pada aki. Yang ketiga yaitu membongkar aki.
Untuk membongkar aki di sini kita menggunakan gergaji besi, yaitu berfungsi untuk membuka tutup bagian atas dari aki. Untuk di sini kita menggunakan aki kering. Yang keempat, pembersihan. Dalam pembersihan ini kita menggunakan bantuan gosok gigi, di mana fungsi untuk membersihkan limbah atau kotoran-kotoran yang terdapat dalam aki. Yang kelima, pengisian air aki atau asam sulfat H2SO4. Kita menambahkan cairan H2SO4 ini ke tiap bagian sel dalam aki, di mana terdapat 6 bagian yang ada pada aki kering ini. Yang keenam, pengisian energi listrik. Kita menggunakan tegangan DC dengan jumlah 12 volt, lalu kita tunggu selama 30 menit untuk pengisian pada akinya. Kemudian terakhir kita ukur kembali tegangan yang terdapat pada aki. Jika sudah normal, maka aki akan siap digunakan. Oke, sebelum membahas pengalaman limbah, mungkin videonya bisa diputar ya, Mas Sorok. Video yang ada. Video yang udah diedit sama Mas Rosi kemarin. Siap. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar. Siap, Mas Sorok. Baik, saya screen kembali. Jadi ini adalah video yang sudah kami buat untuk restorasi aki. Oke, baik demikian. Terima kasih Mas Sorok untuk video pemutarannya. Lanjut kita akan membahas tentang pengelolaan limbah dari aki bekas. Baik.
Jadi sebelum bahas pengolahan bekas ini ya, next mas. Nah sebelum kita membahas pengolahan bekas ini, kita harus mengenal dulu apa itu B3. Jadi B3 ini singkatannya itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun mendefinisikan bahwa bahan berbahaya dan beracun atau B3 sebagai zat energi dan atau komponen lain karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk. Nah, setelah kami teliti, ternyata H2S4 ini termasuk salah satu jenis dari B3. Asam sulfat ini sangat berbahaya jika terkena bagian tubuh seperti kulit. Efek yang ditimbulkan akibat sifat asam sulfat sebagai senyawa korosif dan penarik air yang sangat kuat dapat mengakibatkan kulit seperti terkena luka bakar seperti itu. Jadi luka bakar akibat asam sulfat ini berpotensi lebih buruk ketimbang luka bakar akibat asam kuat yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya tambahan kerusakan jaringan dikarenakan senyawa H dan O dari jaringan ditarik sebagai H2O. Jadi terdehidrasi seperti itu. Dan juga akan terjadi kerusakan thermal sekunder akibat pelepasan panas oleh reaksi dan asam sulfat dengan air. Jadi kalau kita berkaca dari peristiwanya Pak Novel Baswedan itu salah satu mantan anggota KPK itu ternyata dia itu disiram dengan menggunakan air keras, yakni asam sulfat seperti itu. Dan kemudian asam sulfat ini juga berbahaya untuk kesehatan paru-paru ya, karena ada senyawa SO2 oleum sebelum bergabung menjadi H2O4 ya. Itu kan SO2 gitu. Jadi kalau H2O4 kan 2H+ sama SO2 itu kan. Nah, gas ini SO2 ini sangat reaktif. Jadi gas ini sangat berpotensi merusak paru-paru bila terhidup. Seperti itu. Next. Nah, untuk sumber limbah berdasarkan lampiran PP nomor 101 tahun 2015 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, sumber limbah akibat bekas itu dapat dihasilkan dari proses peleburan yang pertama, terus IPA yang mengolah eflun dan proses peleburan timah mentah, kayak ketiga proses peleburan timah sekunder dan primer, dan yang keempat fasilitas gas treatment, dan yang kelima itu fasilitas oil treatment dan atau penyimpanan. Nah, komponen aki yang paling utama terbuat dari logam timbal, PP, dan cairan asam sulfat H2S4. Nah, sebagian besar di pabrik-pabrik industri yang menghasilkan limbah yang jenis B3 itu sudah ada instalasi limbahnya gitu. Jadi udah kerjasama sama IPAL. IPAL itu seperti tempat pengelolaan limbah B3 seperti. Jadi di pabrik itu ada tempat penyimpanan atau tempat penampungan hasil dari limbah B3. Nah, ketika sudah berapa hari, jadi misalkan 7 hari gitu ya, sudah penampungan, nanti akan ada salah satu petugas dari IPAL itu untuk mengambil limbah tersebut dan dikelola. Ya, next mas. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rozia. Silakan Mas. Ya, baik, terima kasih Mas. Selanjutnya kita membahas ini ya, karakteristik limbah B3 pada aki bekas. Berdasarkan lampiran peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014, limbah aki bekas itu tergolong ke dalam limbah B3, sumber yang tidak spesifik dengan kode A102D. Karakteristik limbah B3 yang dihasilkan oleh aki bekas adalah korosif karena mengandung cairan H2SO4. Korosi lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Korosif dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, sistem pernafasan, dan lain-lain. Nah, maka daripada itu kan kita itu
melaksanakan praktek ini ya. Nah, itu diperlukan adanya alat safety itu. Alat safety yang telah disampaikan tadi di awal presentasi, yaitu fungsinya itu agar kita menghindari dari yang namanya dari korosif itu tadi. Kan itu nampaknya kan sangat berbahaya ya. Yang dari kerusakan pada mata, kulit, sama sistem pernapasan. Makanya tadi diperlukan seperti alat safety-nya itu masker, kemudian sepatu, lalu ada kacamata itu juga. Oke, next. Kemudian pengujian dan pengolahan limbah aki bekas. Cara pengujian limbah B3 korosif tercantum dalam 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kedua, SNI 7184,4 2010 tentang karakteristik limbah bahan berbahaya beracun atau B3 bagian 4, yaitu cara uji laju korosi dari limbah cair dan semi padat dengan metode Koupon. Lalu ada pengolahan aki bekas dapat dilakukan dengan cara, yaitu pertama, melakukan perawatan pada aki sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Kedua, otak aki tersebut itu dapat digunakan kembali. Lalu yang terakhir, untuk menghilangkan kandungan yang dapat pada aki dapat dilakukan dengan menggunakan metode redox atau elektrokimia. Baik, sebelum kita mengakhiri, kami dapat menarik kesimpulan untuk laporan pada bulan ini. Kami memfokuskan untuk alat safety-nya, terus reparasi dan pengolahannya. Dan untuk alat safety-nya kami dapat menyimpulkan minimal untuk melakukan reparasi aki bekas ini, apapun aki bekas ini, membutuhkan 4 alat safety ya. Yang pertama tadi ada masker, kacamata, kemudian sepatu safety, dan terakhir apa itu? Masker. Ya. Kemudian untuk itu kenapa kok kita membutuhkan hal tersebut? Karena kita tahu ya, yang paling berbahaya di air aki ini asam sulfatnya. Karena jika terkena asam sulfat itu bisa merasa, yang pertama ya, bisa rasa perih pada bagian kulit. Meskipun itu sedikit saja, tetes itu terasa perih banget di bagian kulit. Dan yang kedua itu kulit terasa terbakar gitu. Dan yang ketiga, kulitnya bisa saja mengelupas jika itu mol atau moralitas dari zatnya H2SO4 itu sangat tinggi. Kemudian jika terkena mata dapat menyebabkan iritasi dan bahkan bisa terjadi kebutaan. Karena kan mata itu kan kalau dilihat kan banyak airnya, kalau nggak salah ya. Dan yang kelima itu menyebabkan gangguan pernapasan. Itu yang sangat berbahaya juga untuk pernapasan jangka panjang. Dan untuk reparasinya itu ya sudah disebutkan sekitar ada 6 atau 7 langkah ya. Dan untuk pengolahan limbahnya sendiri itu juga bisa bekerja sama dengan IPAL. Jadi kita nggak bisa membuang air atau hasil limbah H2SO4 itu sembarangan ya, diselotkan atau gimana, itu juga nggak baik untuk lingkungan, bisa merusak lingkungan. Jadi untuk kita yang belum memiliki alat-alat canggih untuk mengelola limbahnya tersebut, bisa dikirimkan ke IPAL-IPAL yang terdekat di daerah mana. Di sini biasanya ada di Sidoarjo atau di Surabaya, kayak gitu. Jadi mungkin itu laporan magang pada bulan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.